Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raufal, salah satu mahasiswa Sistem Informasi Universitas Maliku Saleh dengan NIM 210180190, dan di sini dengan mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi, dan dosen pengampunya Bapak Angga Pratama Eskom MMSI. Dan tujuan saya di sini ialah untuk menyelesaikan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak, yaitu tugasnya merangkum materi dari yang pertemuan pertama hingga pertemuan yang keenam tentang mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi. Pengembangan Sistem Informasi. Nah, pada pengembangan sistem informasi ini kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengembangan sistem. Pengembangan sistem merupakan penyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Mengapa kita perlu adanya pengembangan sistem? Hal tersebut dikarenakan ada beberapa alasan. Yang pertama, dengan adanya pengembangan sistem ini pasti ada saja permasalahan-permasalahan yang akan timbul atau problem yang akan timbul pada sistem yang lama, sehingga dibutuhkan pengembangan sistem ini. Kemudian pengembangan sistem ini berguna untuk meraih kesempatan-kesempatan yang akan datang di masa depan. Misalnya pembaruan sistem atau sistem dengan teknologi yang lebih maju, maka diperlukannya adanya pengembangan sistem. Kemudian pengembangan sistem ini juga diperlukan dikarenakan instruksi dari pimpinan atau pemerintah. Dikarenakan pengembangan sistem ini akan memperbaiki sistem-sistem yang lama. Adapun indikator atau alasan-alasan lain yang diperlukannya pengembangan sistem ini, yaitu yang pertama tentang keluhan pelanggan, kemudian pengiriman biaya yang sering tertunda, pembayaran gaji yang terlambat, laporan yang tidak tepat waktu, isi laporan yang sering salah, produktivitas tenaga kerja yang rendah, dan lain-lainnya. Nah, dengan adanya pengembangan sistem atau untuk sistem yang baru ini, diharapkan agar terjadi peningkatan seperti peningkatan kinerja, peningkatan kualitas informasi, peningkatan keuntungan atau penurunan biaya, peningkatan kontrol atau pengendalian, efisiensi, maupun peningkatan pelayanan. Nah, pada pengembangan sistem ini juga memiliki prinsip-prinsip tersendiri, yaitu prinsip tentang pengembangan sistem. Yang pertama, prinsipnya sistem yang akan dikembangkan adalah untuk manajemen. Kemudian, sistem yang akan dikembangkan adalah investasi modal yang besar, dan sistem yang akan dikembangkan memerlukan orang-orang yang profesional. Nah, pada pengembangan sistem ini juga memiliki siklusnya tersendiri, yang dimana siklusnya tersebut terbagi menjadi 6 fase. Fase yang pertama, perencanaan sistem, yang dimana fase perencanaan sistem ini dipertimbangkan beberapa faktor, seperti faktor kelayakan yang berkaitan dengan kemungkinan berhasilnya sistem informasi yang akan dikembangkan serta digunakan. Kemudian ada fase analisis sistem. Pada fase analisis sistem ini dilakukannya proses penilaian, identifikasi, dan evaluasi komponen serta meninjau hubungan timbal balik yang terkait dalam pengembangan sistem. Kemudian pada fase yang ketiga ada fase perancangan sistem secara umum atau konseptual. Pada fase ini dibentuknya alternatif perancangan konseptual untuk pandangan pemakai. Alternatif ini merupakan perluasan kebutuhan untuk pemakai, yang dimana kebutuhan itu lebih rinci. Alternatif perancangan konseptual ini memungkinkan para manajer dan pemakai untuk memilih rancangan terbaik yang cocok sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian pada fase yang keempat ada fase evaluasi dan seleksi sistem. Pada fase ini menyediakan poin utama untuk keputusan investasi. Oleh sebab itu, pada fase ini
nilai kualitas sistem dan biaya atau keuntungan dari laporan dari proyek sistem akan dinilai dengan hati-hati dan diuraikan dalam laporan evaluasi dan seleksi sistem. Kemudian pada fase yang kelima, ada fase perancangan sistem secara detail. Pada fase ini, rancangan sistem secara detail mungkin akan lebih dijelaskan atau lebih rinci, seperti instalasi peralatan, pelatihan, dan tugas implementasi lain-lainnya. Kemudian yang terakhir ada fase pengembangan perangkat lunak dan implementasi sistem. Nah, pada fase ini, sistem yang siap untuk dibuat akan diinstalasi. Kemudian sejumlah tugas harus dikoordinasi dan dilaksanakan untuk diimplementasi sistem yang baru. Kemudian pada fase ke-6 ini, laporan implementasi yang dibuat pada fase ini itu ada dua bagian. Yang pertama, rencana implementasi dalam bentuk ganti chart atau program evaluation review teknik atau chart. Kemudian yang kedua, penjadwalan proyek dan teknik manajemen. Kemudian pada pengembangan sistem ini juga memiliki metodologi pengembangan sistem, yang dimana klarifikasi dari metodologi yang pertama, functional decomposition methodologies. Metodologi ini menekankan pada pemecahan dari sistem ke dalam subsistem yang lebih kecil, sehingga akan lebih mudah untuk dipahami serta dirancang. Kemudian yang kedua ada data oriented methodologies. Metodologis ini menekankan pada karakteristik dari data yang akan diproses. Kemudian data oriented methodologis ini juga dikelompokkan menjadi dua kelas. Yang pertama, data flow oriented methodologis. Yang kedua, data structure oriented methodologis. Kemudian pada metodologi yang ketiga ada perspektif metodologis. Yang termasuk di dalam metodologi ini adalah ISDOS atau Information System Design and Optimization System, yang dimana merupakan perangkat lunak yang dikembangkan di University of Michigan. Kegunaan dari ISDOS ini adalah mengotomalisasinya pengembangan proses dari sistem informasi. Selanjutnya, pada pengembangan sistem juga memiliki alat dan teknik pengembangan sistem. Yang pertama diantaranya satu, hipodiagram. Yang kedua, data flow diagram. Yang ketiga, struktur chart. Yang keempat, SADT diagram. Yang kelima, Warnier atau OR diagram. Yang keenam, Jackson diagram. Nah, pada pengembangan sistem ini juga akan adanya beberapa kegagalan, yang dimana penyebab kegagalan dari pengembangan sistem ini contohnya seperti kurangnya penyesuaian dalam pengembangan sistem, kemudian kelalaian menetapkan kebutuhan pemakai, kemudian adanya kurang sempurnanya evaluasi kualitas dan analisis biaya, kemudian adanya kerusakan dan kesalahan dalam merancang sistem, kemudian penggunaan teknologi komputer atau perangkat lunak yang tidak direncanakan atau tidak sesuai, kemudian ada pengembangan sistem yang tidak dipelihara atau tidak dijaga. Kemudian yang terakhir ada penyebabnya implementasi rencana yang dilaksanakan dengan kurang baik. Nah, dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, kita dapat menyimpulkan beberapa hal yang dimana pengembangan sistem itu merupakan penyusun suatu sistem yang baru, yang dimana gunanya untuk mengatasi problem-problem pada sistem yang lama. Dan pada pengembangan sistem ini juga ada kriteria yang harus dipenuhi atau dikatakan layak untuk kita membangun sebuah sistem. Dan kemudian pada pengembangan sistem ini
dia juga harus ada prinsip-prinsip yang akan diperhatikan, seperti misalnya prinsip sistem yang akan dikembangkan itu adalah untuk memanajemen. Nah, pada sistem pengembangan ini juga memiliki langkah-langkah tersendiri dalam mengembangkan sebuah sistem agar berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa rangkuman tentang materi berikutnya, yaitu tentang perancangan sistem. Pada perancangan sistem ada dua tahapan tersendiri untuk merancangnya, yaitu menetapkan suatu kerangka kerja strategi dengan melibatkan manajer senior atau profesional sistem. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan membuat komponen laporan, mengidentifikasi hubungan analisis sistem, serta mengevaluasi kelayakan dan strategi. Kemudian pada perancangan sistem ini juga memiliki faktor kelayakan yang dimana terbagi menjadi 5, antara lain faktor teknikal, faktor ekonomik, faktor legal, faktor operasional, dan faktor schedule. Kemudian pada perancangan sistem ini juga memiliki faktor strategis yang dimana terbagi menjadi 3, antara lain faktor strategis dalam produktivitas, faktor strategis dalam diferensiasi, kemudian faktor strategis dalam manajemen atau dalam manajemen. Kemudian pada perancangan sistem ini juga ada laporannya tersendiri. Laporan dari perancangan sistem ini meliputi sumber daya dan dana dari semua usulan atau rancangan proyek sistem, dan laporan-laporan tentang faktor strategis atau kelayakan dan perancangan sistem. Pada perancangan sistem ini juga ditetapkan prioritas bagi proposal proyek sistem agar dapat menghitung nilai dari faktor kelayakan yang strategis. Itu mungkin beberapa rangkuman dari perancangan sistem. Kemudian saya akan menjelaskan atau sedikit merangkum pembahasan dari materi berikutnya, yaitu tentang requirement allocation atau memahami kebutuhan. Nah, dalam memahami kebutuhan ini pasti ada hal-hal tertentu seperti dokumen kebutuhan. Dokumen kebutuhan ini terdiri dari 5 langkah pokok, yaitu identifikasi masalah, evaluasi, pemodelan, spesifikasi, dan review. Kemudian pada kebutuhan ini juga tergolong beberapa jenis kebutuhan. Pada requirement allocation ini terbagi menjadi 2 jenis kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan fungsionalitas, yang dimana melihat kebutuhan sistem dari kacamatanya atau dari sisi pengguna. Kemudian yang kedua fungsionalitas dengan kendala pada fungsi sistem seperti kendala waktu, kendala proses pengembangan, dan standar. Kemudian pada kebutuhan atau requirement allocation ini juga ada identifikasi masalahnya yang dilakukan dengan cara wawancara ataupun questionnaire yang meliputi visi dan ruang lingkup, aliran informasi data, mengidentifikasi siapa yang membutuhkan sistem atau software, serta apa keuntungan dan manfaatnya. Kemudian memaparkan solusi dan meninjau efektivitas. Kemudian pada requirement allocation ini juga pastinya ada permasalahan yang akan muncul pada analisis kebutuhan. Di antaranya adanya pengguna yang tidak mengetahui apa yang mereka butuhkan. Mereka tidak tahu apa yang mereka inginkan atau apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kemudian adanya pengguna yang sulit dipahami atau pengguna yang agak sulit memahami tentang
konflik kebutuhan. Dalam artian pengguna tersebut memiliki kebutuhan yang lain, akan tetapi dia menginginkan kebutuhan yang berlawanan. Kemudian permasalahan terakhirnya yaitu perubahan kebutuhan secara seiring waktu. Dalam artian juga seiring berjalannya masa ke masa, maka kebutuhan juga akan bertambah atau berubah. Kemudian pada requirement allocation ini dokumentasi spesifik kebutuhannya itu terdiri dari pendahuluan, yang dimana di dalamnya ada latar belakang, visi dan tujuan, referensi sistem, deskripsi umum sistem. Kemudian juga ada deskripsi informasi, yang dimana di dalamnya itu mengandung informasi reseptasi alur, reseptasi isi informasi, deskripsi interface sistem, dan kemudian berikutnya ada deskripsi fungsional dan non fungsional, yang dimana di dalamnya berisi tentang partisi fungsional, deskripsi fungsional, deskripsi kontrol. Kemudian selanjutnya ada deskripsi lingkungan, yang dimana di dalamnya ada sistem states, event, dan aksi. Kemudian di dalam dokumentasi spesifikasi kebutuhan ini juga ada kriteria validasi, yang dimananya ada performance bonds, response softwares, dan pertimbangan khusus, dan yang terakhir adanya appendix. Nah, kemudian saya akan melanjutkan ke materi yang berikutnya, tentang analisis sistem dalam perancangan sistem informasi. Nah, di dalam analisis sistem atau analisa sistem ini memiliki tahapan tersendiri. Antara lain, pertama digunakan untuk mendefinisikan dan menggambarkan kebutuhan pemakai secara detail, waktu yang spesifik, dan bagaimana hambatan biayanya. Kemudian mengikuti perencanaan sistem dan dilanjutkan dengan rancangan sistem yang general. Kemudian pada analisa sistem ini juga bergantung beberapa hal. Sistem analis yang dikatakan sukses itu bergantung pada fakta studi yang komprehensif. Nah, teknik untuk mengumpulkan fakta studi yaitu dengan adanya keterlibatan penuh dengan pemakai perangkat pemodelan untuk menganalisis dan literasi. Pada analisa atau analisis sistem juga adanya fakta studi, yang dimana suatu bagian informasi yang memperlihatkan realita, situasi, dan hubungan yang menjamin analisis dan memodelkan secara cermat dan secara rinci. Kemudian fakta studi dari analisa sistem ini berasal dari 3 sumber, yaitu fakta studi yang berasal dari sistem sekarang, yang dimana pro kontranya itu hasil dari menganalisis sistem yang sekarang. Contohnya seperti seorang analisis yang tidak selalu diberi kesempatan untuk membangun sebuah sistem dari awal. Artinya dia menganalisis sistem yang sekarang, bukan sistem yang terdahulu yang dibuat, atau sistem yang terdahulu yang sudah ada. Dia hanya menganalisis sistem yang sedang berjalan atau yang sekarang. Kemudian fakta studi yang berasal dari sistem internal, di mana sumbernya itu adalah paling penting. Di dalamnya ada orang-orang yang akan menggunakan sistem baru.
Kemudian fakta studi yang berasal dari sumber eksternal, yang dimana untuk melakukan pertukaran pengalaman sistem informasi dan merekomendasikan secara baik melalui membentuk grup, sponsor, dan seminar. Dalam artian mereka ini melakukan fakta studi dengan berbagi pengalaman. Kemudian perlu kita ketahui, fakta studi sistem yang sekarang juga akan menimbulkan analisis. Contohnya seperti bagaimana peranan sistem yang sekarang dengan sistem yang baru. Apa perbedaan sistem yang sekarang itu dengan sistem yang baru? Dalam artian bagaimana jalannya sistem yang sekarang dengan sistem yang akan dijalankan atau sistem yang baru. Kemudian analisis yang kedua seperti bagaimana memodelkan sistem yang sekarang. Dalam artian ini melihat bagaimana model sistem yang sekarang, apakah modelnya cocok atau tidak. Kemudian fakta studi yang ketiga, kita akan menimbulkan analisis seperti keuntungan menganalisis sistem yang sekarang. Bagaimana kalau kita menganalisis keuntungan dari sistem yang sekarang? Apa keuntungan dari sistem yang sekarang? Apa kelebihannya? Kemudian yang terakhir akan timbul analisis seperti bagaimana kerugian menganalisis sistem yang sekarang, dan apa kekurangan dari sistem yang sekarang itu, kemudian dan diimplementasikan kepada sistem yang baru. Juga pada analisa sistem ini memiliki teknik utama, yaitu dengan melakukan wawancara, sampling, dan mengamati atau observasi. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan atau merangkum hasil dari materi yang ke-6, yaitu tentang perancangan sistem secara umum. Perancangan sistem ini juga dapat diartikan yaitu sebagai tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, yang dimana pendefinisiannya dari kebutuhan-kebutuhan fungsional dan diimplementasikan agar bagaimana suatu sistem ini dibentuk ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Tujuan dari perancangan sistem ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem dan memberikan gambaran yang jelas serta rancangan bangun yang lengkap kepada pemrograman komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat, atau bisa dikatakan lebih condong pada desain sistem yang terperinci. Kemudian pada perancangan sistem ini ada 3 kategori desain sistem. Yang pertama, global based system atau sistem berbasis global, yang dimana sistem ini membutuhkan pemeriksaan secara seksama dan lengkap atau penggantian dari seluruh komponen desain secara umum. Kemudian kategori yang kedua ada group based system atau sistem berbasis kelompok, yang dimana kebutuhan khususnya untuk menyelesaikan pekerjaan dan membuat keputusan yang tepat secara berkelompok atau secara seksama. Kemudian kategori berikutnya ada local based system atau sistem berbasis lokal, yang dimana didesain untuk beberapa orang, seringnya 1 atau 2, atau bisa dikatakan juga untuk aplikasi khusus tambahan atau yang dipakai untuk bekerja sama dengan user dengan menganalisis desain, mengevaluasi sistem yang berbeda dan memiliki satu tujuan, serta mengimplementasikannya dengan menggunakan jaringan dan pendukungnya. Dan untuk mendesain sistem ini ada 4 elemen dari Rapid Application Development atau RAD, yaitu yang pertama ada Joint Application Development, kemudian ada Specialist with Advanced Tool Teams, kemudian ada Computer Aided System dan Software Engineering Tool atau CASE Tool, dan Prototyping. Kemudian pada perancangan sistem ini juga ada tahapannya tersendiri, antara lainnya yang pertama yaitu perancangan output, baik itu output internal, contohnya seperti laporan-laporan rinci,
dan laporan-laporan ringkasan maupun output eksternal yang contohnya seperti faktur, cek, tanda terima atau tanda pembayaran. Kemudian tahapan yang kedua itu ada perancangan input, yang dimana tujuannya adalah untuk mengefektifkan biaya pemasukan data dan mencapai keakuratan yang tinggi serta menjamin data yang diterima dan dimengerti oleh pemakai. Kemudian tahap berikutnya ada perancangan dialog, di mana tujuannya agar menjaga pemasukan data yang benar. Kemudian pada tahap berikutnya ada perancangan proses sistem, yang dimana tujuannya adalah untuk mengawasi dan menjaga agar proses data lancar dan teratur sehingga menghasilkan informasi yang benar. Kemudian pada tahapan berikutnya ada perancangan database, yang dimana itu digunakan untuk mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling terhubung dengan satu sama lainnya. Kemudian tahapan berikutnya ada tahapan perancangan kontrol, di mana tujuannya keberadaannya sistem ini setelah diimplementasi dapat memiliki keandalan atau kegunaan dalam mencegah kesalahan, baik itu kesalahan kecil maupun besar, atau kerusakan serta kegagalan dalam proses sistem. Kemudian pada tahapan berikutnya ada perancangan jaringan, yang dimana perancangan jaringan ini sangat berguna agar terkoneksi dengan semua segmen-segmen jaringan. Dan yang terakhir ada tahapan perancangan komputer. Perlu diketahui perancangan komputer ini adalah tahapan yang paling penting agar dapat berjalannya semua proses perancangan sistem secara menyeluruh. Kemudian pada perancangan sistem juga tentu ada hal-hal seperti tekanan-tekanan yang akan terjadi. Tekanan-tekanan pada perancangan sistem contohnya antara lain integrasi, jalur pemakai atau sistem user, kemudian ada tekanan persaingan, kemudian ada kualitas dan kegunaan informasi, kemudian ada kebutuhan-kebutuhan sistem, ada kebutuhan-kebutuhan pengolahan data, ada faktor-faktor organisasi, ada kebutuhan-kebutuhan biaya, ada faktor-faktor manusia, dan yang terakhir ada kebutuhan-kebutuhan kelayakan. Nah, bisa disimpulkan dari materi tadi, nampak adanya perbedaan antara perancangan sistem dan perancangan sistem secara umum, yang dimana perbedaannya yaitu pada perancangan sistem digunakan untuk memenuhi kebutuhan pada pemakai sistem dan kemudian memberikan gambaran yang jelas dan perancang bangun yang lengkap pada pemrograman sistem dan ahli-ahli teknik yang terlibat, atau dia lebih contoh kepada desain sistem yang terperinci. Sedangkan perancangan sistem secara umum itu kegunaannya untuk memberi gambaran secara umum kepada user